Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua yang sedang mencari hunian rumah, yang lagi nyari rumah, terutama di Kota Malang, dan buat warga teman-teman semuanya di luar Kota Malang, semoga tetap diberikan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya, amin ya robbal alamin. Nah, kesempatan hari ini buat kalian warga Malang sekitarnya, terutama Sukun dan di luar Kota Malang juga yang sedang mencari-cari hunian rumah yang strategis, yang bisa KPR, yang cicilannya ringan, yang DP-nya 0, bisa tonton video ini sampai selesai untuk mendapatkan informasi ya. Nah, kita bahas dari pertama kali, kita akan mereview salah satu perumahan yang kita punya, yaitu nama perumahannya Surya Indah Regency yang berlokasi di Jalan Pelabuhan Bakauheni, Bakalan Kerajaan, Sukun, Kota Malang. Nah, ini teman-teman, dari alun-alun hanya sekitar 10 menit saja, sangat dekat sekali ini dengan kota, kemana-mana dekat ke kampus Unmer UB-UM ini cuman 10-15 menit saja teman-teman. Nah, ini kita lihat di sini jalan poros utamanya ini adalah Jalan Pelabuhan Bakauheni. Kalau ke sana perempatan Kelabang bisa tembus di Kelayatan Gang 3, dan di sana juga bisa tembus Wagir, tembus juga Bandulan ya teman-teman, sampai di Mergan, lewat sana juga bisa ya teman-teman. Jadi ada dua akses, dua arah yang memang nanti hubungannya ke kota semua. Tapi kalau di sana fasilitas pendidikan, di sana ada SMK Negeri 11 Kota Malang, ini cuma 3 menit. Terus SMP 17 Kota Malang Negeri ini sekitar 5 menit. Dan di sana tadi itu ada SD Negeri 1 Bakalan Kerajaan, cuma 3 menit. Jadi akses pendidikan SD, SMP, SMK ini sangat dekat sekali teman-teman. Dan kalau kita lihat ini, kita berikan gambaran dari Kelayatan Gang 3. Ini kalian tinggal turun saja, lurus, ikutin jalan. Nanti, nah ini ada perempatan ini, perempatan kecil. Kalian bisa lurus atau belok kiri. Belok kiri ini lebih cepat. Nah, ini tinggal belok kiri, ngikutin jalan, lurus saja. Nah, kalau sudah pertigaan perempatan ini, nanti kita belok kanan. Nah, belok kanan masuk Gapura ini. Nah, ini tinggal lurus saja, nanti rumahnya sebelah kanan jalan. Nah, ini dia perumahannya. Jadi kalau bisa dilihat, ini perumahannya masih tahap awal. Di sini ada 49 unit nantinya dengan ukuran 6x12, dan kita akan mereview rumah yang di depan kita itu. Oke teman-teman, langsung saja kita review. Di ini jalannya, row jalannya sekitar 10 meter ya, lebih lebar dari jalan perumahan umumnya, bisa simpangan 3 mobil. Dan ini kalau kita dengar ya dari video ini, suara anginnya memang di sini sejuk banget, sangat-sangat sejuk, silir, ini dingin banget pokoknya. Terus di sini ada pos security untuk penjagaan 24 jam di sini nantinya ya, dan saat ini sudah ada pengamanannya 24 jam, dan tugasnya ini nanti mengamankan setiap malam. Tapi kalau untuk 24 jamnya nanti di sini tetap diamankan ya teman-teman. Itu keunggulannya perumahan. Dan info buat kalian, untuk yang blok ini, blok depan ini ada 2, yang ujung sana itu sudah sold out, sudah terjual, dan ini akan terjual insya Allah ya. Terus di sini ada 2 unit lagi masih kosong, dan ini unit ke-5. Nah, ini yang akan kita review. Oke, kita langsung saja ke sana. Di sebelah kiri ini bisa kita lihat, ini tembok pagar perumahan, yang di sini nanti ada taman ya, ditanami kembang atau ditanami pohon nantinya. Kemudian sampai belakang sana nanti perumahannya, jumlah total keseluruhannya ini 49 unit teman-teman. Nah, ini rumah kita yang ready stock banget, tinggal pasang pintu saja, jendela sudah siap ditinggali. Nah, ini tampilan rumahnya seperti ini teman-teman. Kalau dilihat dari sudut ini, tampilan rumah ini cakep banget, kelihatannya keker ya. Jadi desainnya ini minimalis modern. Jadi untuk lokasi kota Tanah Malang ini menurut saya paling strategis. Kemana-mana ini aksesnya dekat sekali kemana-mana teman-teman. Jadi yang bekerja ini mudah jalannya, yang masih sekolah juga ini mudah, apalagi untuk tempat usaha, karena di depan ini tadi adalah jalan poros utama tempat orang riwa-riwi teman-teman. Jadi buat usaha nih, ada 1 blok lagi yang masih kosong buat tempat usaha kalian nantinya kalau pingin buka usaha. Nah, sebelum kita bahas rumahnya lebih detail, kita akan bahas spesifikasi bangunan rumah ini, karena kita mengutamakan kualitas bangunan teman-teman untuk rumah di tengah-tengah Kota Malang, yaitu di Sukun ya. Nah, kita bahas dari temboknya dulu. Kita pakai pasangan batu hebel
batu bata putih ya teman-teman. Ini batanya. Jadi kita pakai batu bata ini. Kemudian untuk pondasinya kita pakai pondasi batu kali. Jadi batu kali yang kita pakai untuk memperkuat cengkraman pondasi, karena batu kali itu kan bentuknya abstrak, nggak beraturan. Nah itu untuk mencengkram semen agar tidak mudah goyang gitu teman-teman. Dan juga kedalamannya sampai ketemu tanah padas, dan masih ditinggikan lagi sekitar 50 cm kurang ya, 25 sampai 30 ya, bisa dilihat. Jadi betul-betul pondasinya kita buat yang betul-betul kokoh. Dan untuk plat sepatunya ini teman-teman, kita buat 10 titik. Jadi kalau dilihat ini plat sepatunya, ini lebarnya, ukurannya dimensinya 50 kali 50 ya plat sepatunya, dengan menggunakan ukuran besi 8. Nah untuk plat sepatunya, dan untuk besi kolomnya juga, besi kolom ke atas ini ukurannya besi 8 ya teman-teman. Nah kalau yang depan ini isinya 4, tapi kalau keseluruhan kolom ini isinya 6 ya. Jadi kalau dilihat, oh ini besi kolom yang bagian depan teman-teman. Jadi bagian kolom depan ini ukurannya 10A. Jadi nanti jadinya tiang ini ya teman-teman. Kalau yang kolom ini isinya isi 4, jadi 10A ya teman-teman. Tapi kalau kolom yang lain ini ukuran besinya besi 8A dan isinya 6. 1 2 3 4 5, 6. Jadi 6 besi ya, dengan ringnya sekitar 25 cm. Nah ini ada 10 titik ya, 1 di sana, 2, terus 3 belakang, 4 ini, 5 6 7 8 9 10. Nah untuk besi slope-nya, ini besi slope-nya ya ukuran 10 ya, 10A, sama dengan panjang ringnya ini sekitar 25 cm. Nah besi kolomnya ini, besi slope-nya ini isinya isi 4 biji ya teman-teman. Nah ini proses pembuatan unit rumah yang kedua. Jadi kita sudah membuat 2 unit rumah, ini masih proses pembangunan teman-teman. Nah ini ukuran tanahnya ini 6 kali 12. Jadi untuk spesifikasi pondasi batu bawah seperti ini. Nah, kemudian untuk acian temboknya ini kita pakai semen dan pasir ya. Jadi bisa dilihat ini di sini acian semen dan pasir. Ya, untuk kualitas bangunannya kita jamin kuat dan kokoh. Kalau kalian mau meningkat rumah ini menjadi lantai 2, nggak perlu bongkar pondasi, nggak perlu bongkar keramik. Jadi tinggal tingkat 2 saja dari sambungan besi slope atau dari besi kolomnya ya. Nah, kita bahas rumahnya dari atas dulu teman-teman. Nah, di atas sana atapnya kita pakai pasangan genteng cor ya, dengan list pelang keliling. Dan juga untuk tadahan air hujan, tenang saja, pembuangannya ini ke belakang. Nanti di belakang ada siring kecil ya, sampai belakang sana ya. Nah, kemudian untuk rangkanya kita pakai rangka galvalum. Jadi rangka atap baja ringan. Nah, kemudian di depan sini ada hiasan pemanis ya. Jadi mempercantik rumah ini ada batu palimanan di sudut kiri atas dan kanan bawah. Nah, di sini ada permainan cat tembok yang memang dibuat lebih abstrak ya. Ada garis-garis horizontalnya. Nah, di atas sana teman-teman, di atas ini dengan atas ini sudah dak beton. Jadi gunanya dak beton di atas ini untuk memperbaiki kerusakan di atas apabila terjadi kerusakan, atau tempat kalian menaruh solar panel atau solar hut. Jadi kalian ketika menggunakan water heater di dalam kamar mandi itu tidak perlu menggunakan biaya listrik mahal-mahal. Jadi gunanya kita menggunakan cahaya alami dari sinar matahari sendiri. Nah, untuk luasannya ini sama ya, 6 kali 12 semua. Nah, kemudian kita bahas dari depan. Di sini kita menggunakan karpot dengan pasangan keramik ya. Pasangan keramik yang memang dia ini bentuknya ini kasar supaya tidak licin dan juga bermotifkan seperti batu kerikil alam ya. Nah, untuk mempercantik bagian karpot ini, dan ini karpot bisa cukup untuk Pajero.
dan juga 3 motor lebih ya. Karena di sini untuk bagian parkir ini nyambung dengan taman yang bisa kalian kreasikan nantinya buat taman ya. Kemudian untuk listrik dan juga air, tenang saja di sini sudah masuk teman-teman. Listriknya token 1.300 dan juga airnya di sini nanti PDAM ya teman-teman. Nah, kemudian pembuangan dari kamar mandi spitengnya ada di sini, ada 2 dim, 2 lubang. Yang pertama pembuangan, kemudian yang berikutnya adalah resapan. Nah, kemudian ini lubang ini untuk pembuangan, untuk disedot kalau penuh ya. Dan ini adalah ventilasinya. Dan selang kecil ini adalah saluran untuk pipa PDAM. Kemudian kita bahas berikutnya. Ini teman-teman, di sini diberikan ornamen lampu dinding. Jadi cahayanya atas bawah ya hidupnya. Kemudian di sini ada teras ukurannya 1,5 meter kali 3 meter. Cukuplah untuk santai di sore hari atau di pagi hari buat teman-teman. Dan keramiknya kita menggunakan granit yang bermotifkan lebih sedikit kasar. Kemudian di ruang tamu ini kita buat naik sedikit daripada lantai yang ini ya teman-teman, lantai yang granit di teras ini ya. Jadi naik sekitar 5 cm. Kemudian yang ini kita pakai kusen aluminium untuk pintunya. Daun pintunya ini ukurannya 90 cm ya, standar. Kemudian untuk pintu kamar yang belakang itu ukuran daun pintunya itu 80 cm, jadi standar. Kemudian di sudut situ ada jendela yang memang seluruh jendela kusen ini aluminium ya teman-teman. Ini kita masuk ke dalam. Nah, di dalam sini ini satu ruang tamu yang memang masih tahap finishing. Masih ada tangga stegernya. Nah, ini ruang tamu ini yang spesial, tingginya ini 4 meter teman-teman. Tingginya 4 meter. Kemudian plafonnya kita pakai gypsum yang sudah dikelilingi dengan list plank. Kemudian untuk pencahayanya kita pakai lampu downlight. Nah, di ruang tamu ini granitnya ukuran 60 kali 60, tapi yang lebih halus dibandingkan keramik yang di luar ya teman-teman. Memang karena kegunaannya di dalam rumah adalah yang memang lebih bersih dan clean. Dan di sekitar rumah ini seluruhnya sudah dikelilingi dengan list plank. Untuk ukurannya ruang tamu di sini 3,5 meter kali 3. Jadi lumayan luas untuk ukuran ruang tamu. Ditambah lagi ukuran dapur ini 2,5 meter. Jadi teman-teman bisa mengkreasikan dapur ini di belakang. Kalau dapur di belakang ini ruang tamunya lebar banget teman-teman, 5,5 meter. Tapi kalau ini desain utamanya di sini teman-teman. Jadi kalau untuk di rumah ini bisa free design. Jadi sesuai dengan keinginan kalian. Nah, ini adalah dapur ukurannya 2,5. Jadi tingginya ini 1 meter. Di bawah ini bisa kalian tutup menjadi penyimpanan, dan juga untuk keramiknya ini bisa random teman-teman. Kalau ini keramik putih, kalau kalian pingin warna hitam, jadi dapurnya kelihatan hitam, terus di bawahnya juga ini lemarinya hitam, jadi lebih cakep lagi teman-teman. Dan di sini sudah pas ini keramiknya kan keramik putih dengan penyusunan yang zigzag, dan di atas ini tinggal ditambah furnitur lemari penyimpanan di kitchen kalian. Dan sudah ada instalasi listriknya di sini dan di area sini. Dan ini saat ini sedang proses pemasangan daun pintu ya. Ini ada pintu 1, pintu belakang. Ini pintu kamar pertama, pintu kamar kedua. Nah, pintunya ini tingginya 2 meter teman-teman, sesuai dengan palang pintunya ini ya. Nah, kemudian kita beralih ke kamar pertama. Nah, ini kamar pertamanya ini ukuran 3 meter kali 3 dengan tinggi plafon ke atas 4 meter juga sama. Sudah dilengkapi plafon, list keliling, kemudian lampunya downlight, dan juga sarana untuk naik perbaikan di atas ya teman-teman. Nah, di sini ventilasinya ada, jendelanya juga ada supaya sirkulasi udara, sinar matahari ini bisa masuk di siang hari tanpa menggunakan energi listrik. Nah, di atas ini sudah kita sediakan dak beton, jadi topi jendela yang sudah ada penerangan ya, lampu downlight di atasnya.
yang bertujuan juga untuk tempat penaruh AC kalian di atas, sehingga kalau kalian mau menaruh AC ini sudah ada tempatnya. Kita beralih ke kamar kedua. Ini di kamar kedua tidak ada jauh bedanya, ukurannya sama, tinggi plafonnya sama, hanya saja di sini terdapat satu buah jendela untuk sirkulasi udara dan juga pencahayaan. Dan di sini saklar dan instalasi listriknya ya. Di sini sudah hidup, lampunya bisa dilihat. Nah, kemudian di sini area kamar mandi. Area kamar mandinya ini ukuran 1,5 lebih. Jadi kali 1,5 lebih ya, hampir 2 meter kali 1,5 lebih nih. Dan di sini dindingnya sudah full keramik. Dan di atas ini ada ventilasi untuk tempat sinar matahari dan juga untuk udara ya teman-teman, biar nggak pengap. Dan di atas sana ada instalasi listrik untuk water heater kalian. Dan di sini nanti ada shower dan di bawah ini ada kloset duduk ya. Jadi untuk kamar mandinya ada kloset duduk, ada shower. Kemudian kita beralih ke area belakang. Nah, ini teman-teman yang spesial yang saya suka di sini area belakang. Jadi area belakang terbuka ini cukup lega karena luasnya ini 1,5 meteran kali 6 dan tinggi ke atasnya ini 3,5 meter. Ke atasnya itu kalau di pojok sana itu sampai 4 meter. Jadi halaman belakang ini cukup luas untuk kalian kreasikan tempat laundry room, kemudian service area bisa juga, atau sarana tempat rumah tumbuh kalian juga bisa. Atasnya ditutup menggunakan penutup yang transparan, sehingga di bawahnya sini jadi inner garden kalian bisa, atau memang pencahayaan dari skylight juga bisa ya teman-teman, jadi tempat menjemur pakaian ini juga bisa banget. Atau kamar mandi pindah di pojok sini bisa, kamar mandinya lebih longgar nantinya teman-teman, atau kitchen yang di dalam dipindah sini sehingga ruang tamunya lebih longgar. Nah, ini tergantung dari kreasi kalian masing-masing untuk mendapatkan rumah ini, karena sekali lagi di rumah ini free design teman-teman, jadi nggak terpatok dari desain utama dari perumahan kita ini. Tergantung kreasi kalian mau membangun rumah ini seperti apa. Yang jelas ukuran tanahnya 6x12 dan tidak akan dikurangi sedikit pun spek bangunan material yang kita punya. Nah, kalau kita lihat sendiri satu rumah di sini ini harganya teman-teman cuman 450 juta aja. Jadi terbilang terjangkau di lokasi strategis Sukun Kota Tanah Malang, yang mana di rumah-rumah lain ini dengan ukuran segini harganya sudah di atas rata-rata kita teman-teman. Nah, ini berhubung perumahan kita masih baru launching 3 bulan ke belakang dan banyak sekali promonya. Kalau kalian mau ngambil cash bisa mendapatkan potongan harga puluhan juta, ditambah gratis akta jual beli, biaya balik nama, IMB gratis, SHM juga gratis. Dan buat kalian yang tidak bisa mengambil cash, tenang saja, kita sediakan skema KPR, yaitu kredit kepemilikan bank. Jadi kalian bisa mencicil rumah ini dengan mulai DP 0 saja teman-teman, dan juga cicilannya dari mulai 1 jutaan tergantung dari besar DP kalian. Semakin besar DP kalian, cicilannya semakin kecil, bisa cicilan 1 jutaan, 2 jutaan, 3 jutaan, karena kita menggunakan bank syariah yang memang betul-betul cicilannya flat sampai lunas, tidak ada kenaikan suku bunga atau turun. Jadi betul-betul flat, datar sampai lunas segitu terus teman-teman. Jadi kita pakai bank BSI syariah, pakai BTN syariah. Jadi buat kalian warga Malang yang sedang mencari-cari hunian, mencari rumah, mungkin rumah di depan kita ini adalah rekomendasi terbaik buat kalian, yang mana yang pertama tadi lokasinya strategis, harga masih terjangkau, bisa KPR, dan promonya masih banyak sekali teman-teman. Nah, buat kalian yang minat, jangan lupa hubungi saya untuk janjian survei lokasi, dan juga jangan lupa WA saya terlebih dahulu untuk mendapatkan informasi lebih detail mengenai perumahan Surya Indah Regency. Jadi buat kalian yang sudah menonton dari awal sampai habis, thank you for watching. Kita ketemu lagi di video yang akan datang. See you the next video. Dadah.